Bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah Minggu tanggal 24 September tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita pada saat ini, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Saudara-saudara, bercerita tentang air bah tentunya sudah sering kita dengar. Mulai dari kita anak-anak sudah mendengar cerita tentang air bah. Air bah terjadi karena manusia yang semakin jahat dan tidak setia kepada Tuhan. Lalu Allah menyesal melihat manusia yang semakin jahat, sehingga menghapus manusia dari muka bumi ini. Tetapi tentunya Allah mengasihi Nuh. Nuh menjadi tokoh penting dalam peristiwa air bah. Bapak saudara-saudara, dalam peristiwa air bah ada beberapa hal yang dapat yang kita lihat, paling tidak dua hal. Yang pertama, bahwa air bah adalah hukuman Allah. Allah sebenarnya begitu mengasihi ciptaannya, dan Allah sungguh-sungguh memperhatikan dunia dan manusia. Namun Allah melihat peradaban manusia yang semakin porak-poranda akibat dosa, sehingga Allah memutuskan untuk menghukum manusia dan seluruh ciptaannya. Sebab dosa merajalela di mana-mana. Sebab kemajuan yang didapatkan manusia yang disebabkan kejahatan akan mendatangkan kehancuran kepada manusia dan ciptaan Allah. Yang kedua, bahwa air bah adalah penyelamatan Allah kepada seluruh ciptaannya dan manusia yang dikasihinya. Penyelamatan Allah dalam air bah yang melahirkan ucapan syukur kepada Allah. Artinya bahwa hukuman bukanlah kata-kata atau tindakan Allah yang terakhir. Ada suatu keluarga, yaitu keluarga Nuh, yang mendapat kasih karunia Allah. Nuh dianggap sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Ia tidak bercacat dan tidak bercela. Dia hidup bergaul dengan Allah dalam hidupnya. Saudara-saudara, kendati pun Nuh diberikan kasih karunia oleh Allah, ternyata dia harus terus berjuang untuk memperoleh anugerah itu. Kendati pun dia telah berusaha menyerukan pertobatan, namun orang-orang justru mencemooh dan mengolok-olok dia. Tetapi Nuh melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, sehingga walaupun dengan sangat susah payah untuk mendapatkan, dan sekalipun dia harus menghadapi cemooh dari orang-orang, tetapi dia terus
melakukan perintah Allah, membangun bahtera seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya, sehingga Nuh dan keluarga terdekatnya serta binatang-binatang pilihan diselamatkan. Tidak sampai di situ, tetapi Nuh dan keluarganya harus berjuang bertahan hidup dengan bekal bahan makanan yang telah disiapkan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya selama 150 hari. Mereka terombang-ambing di atas permukaan air, perjuangan yang tidak mudah. Tetapi berkat keteguhan iman Nuh dan keluarganya, mereka pun memperoleh dan melewati masa-masa kelam itu, tentunya dengan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang telah berjanji kepada Nuh. Akhirnya Tuhan Allah pun membuat air bah itu surut, dan Nuh serta keluarganya dan seluruh isi bahtera yang dibuatnya itu memperoleh keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Saudara-saudara, bahwa melalui firman Tuhan ini kita diajak dengan sungguh-sungguh merenungkan dengan baik apa yang telah diperbuat oleh Nuh ketika pertama sekali dia keluar dari bahtera. Setelah menuntaskan perjuangan yang amat berat itu, dan bagaimana respon Allah atas apa yang telah diperbuat oleh Nuh. Yang diperbuat oleh Nuh ialah ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu Tuhan mencium persembahan yang harum yang telah dipersembahkan oleh Nuh kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman dalam hatinya bahwasanya dia tidak akan lagi mengutuk bumi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya, dan Allah tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang dilakukannya. Dan dari sejak saat itu Allah berjanji bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, dan janji ini tergenapi pada sampai hari ini. Saudara-saudara, kita boleh menuai apa yang kita tabur. Saudara-saudara, persembahan Nuh harum baunya di hadapan Allah ini adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Harus diingat bahwa kita semuanya, apa yang dilakukan oleh Nuh adalah sebuah sikap dan tindakan untuk mengucap syukur kepada Allah atas apa yang telah dilakukan Allah kepadanya. Saudara-saudara, mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh bahwa melalui Alkitab ada dua hal penting yang harus kita lakukan setelah Allah memulihkan keadaan umatnya, agar persembahan syukur kita harum baunya di hadapan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh. Yang pertama, Nuh mempersembahkan syukurnya dengan tulus. Artinya bahwa persembahan syukur Nuh kepada Tuhan semata-mata hanyalah dilatar belakangi oleh rasa syukur dan terima kasih atas apa yang sudah diterimanya daripada Tuhan. Tidak ada maksud dan tujuan yang lain selain memuliakan Allah. Itu berarti bahwa persembahan syukur kita berkenan di hadapan Tuhan, maka jangan sekali-sekali mempunyai maksud dan tujuan lain selain hendak memuji dan memuliakan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa Nuh mempersembahkan binatang yang tidak haram. Artinya bahwa persembahan ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, kita harus berusaha mempersembahkan yang terbaik, apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Mempersembahkan binatang yang tidak haram dapat kita terjemahkan sebagai persembahan yang tak bercacat atau persembahan yang terbaik bagi Allah, itu yang diberikannya kepada Tuhan dalam hidupnya. Ibu bapak saudara-saudara, setelah Nuh diselamatkan, setelah Nuh dipulihkan oleh Tuhan dari perjuangan yang begitu berat itu, dia mempersembahkan persembahan yang begitu baik di hadapan Allah. Persembahan yang baik itu kepada Allah, misalnya bahwa bukan karena kita mencuri lalu kita memberikan persembahan, bukan karena dikorupsi, bukan karena kita membodoh-bodohi orang lain, tetapi persembahan kita itu adalah persembahan
yang kita terima daripada Tuhan, lalu kita berikan persembahan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, adalah baik adanya di hadapan Tuhan apabila pengucapan syukur yang kita lakukan dalam hidup kita bukan hanya sebatas rutinitas, tetapi bahwa kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam setiap hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara, sekalipun bahwa di dalam peristiwa air bah ada hukuman dan ada keselamatan, tetapi Allah karena begitu mengasihi manusia, Allah memulai yang baru atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Allah memulihkan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Ibu bapak, untuk mengakhiri firman ini ada sebuah ilustrasi pelaut. Seorang pelaut yang kesukaannya menjelajah negara-negara. Setiap ia mengunjungi negara, ia memberi tanda mana-mana saja daerah yang sudah dikunjungi. Tetapi belum sempat semua negara yang dia kunjungi, ia pun sudah meninggal. Tempat-tempat di mana belum pernah dikunjungi, dia kasih tanda begini: di sini ada raksasa. Tempat yang lain yang belum pernah dia kunjungi, dia tuliskan di sini banyak binatang buas. Jadi berdasarkan pengalaman tempat-tempat yang sudah pernah dikunjungi dan tempat lagi yang lain ditulis di sini ada banyak ular berbisa. Di sini banyak kalajengking. Saudara-saudara, dan peta itu buatan tahun 1525 dipamerkan, lalu pada awal tahun 1800 peta itu dibeli oleh seorang pelaut Kristen namanya John Franklin. Dan pada waktu peta itu pindah tangan ke John Franklin sebagai seorang pelaut, dan dia juga mau menjalani perjalanan. Dia lihat dan dia kaget waktu dia membuka peta dari pelaut yang pertama dengan tanda-tanda yang menyeramkan. Ada raksasa, ada ular berbisa, ada binatang buas, ada kalajengking. Yang dilakukan oleh Pak John Franklin sebagai seorang pelaut Kristen, dia mengambil spidol dan dia mencoret semua tanda-tanda yang menyeramkan, dan dia ganti dengan kata-kata di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, dan di sini ada Tuhan. Itu yang dia tuliskan dalam peta itu. Saudara-saudara, apa yang kita ambil dari situ? Bapak Ibu, bagaimanapun suramnya atau gelapnya masa lalu yang kita lalui, percayalah Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Dan mulailah berkata bahwa di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam pendidikanku, dan di dalam pekerjaanku ada Tuhan Yesus yang senantiasa memulihkan. Saudara-saudara, pemulihan artinya adalah salam, artinya adalah mengembalikan yang tercuri atau membentuk kembali. Jadi pemulihan adalah pengembalian ke posisi semula dengan memperbaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Maka yang perlu dipulihkan adalah begitu banyak orang-orang yang sudah terbiasa hidup dalam belenggu dan topeng-topeng rohani yang mengerikan, sehingga merasa bahwa tidak memerlukan perubahan dan pemulihan. Ini yang harus kita dipulihkan. Ketika terjadi seperti itu, maka kita akan datang kepada Tuhan, dan supaya Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga kita, walaupun menghadapi pergumulan yang berat, tetapi Tuhan mampu memulihkan kita. Segala sesuatu Tuhan akan pulihkan. Segala sesuatu yang terhilang atau tercuri, pemulihan berarti penyusunan kembali. Saudara-saudara, kita berharap bahwa Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Tuhan akan menyelamatkan setiap orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, walaupun sedang terjadi penghukuman. Itu yang terjadi bagi Nuh. Dunia ini dihukum, semua ciptaan dihukum oleh Allah. Tetapi orang yang percaya, orang yang beriman, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan
selamatkan dari segala penghukuman itu. Karena Tuhan yang akan memulihkan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami untuk melakukan firman. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.